Pada tahun 2011, Bodo Glimt kekurangan uang dan terpaksa melakukan rutinitas yang disukai para pemain sepak bola taman. Mereka bekerja keras di divisi kedua Norwegia dan, seperti yang dikatakan direktur olahraga mereka, Håvard Zakariassen, klub telah menabrak tembok. Perjalanan panjang dari dalam lingkaran Arktik terasa lebih berat ketika Anda melakukan semuanya sendiri dan, saat mereka bersiap untuk mengunjungi Manchester United, mereka akan dimaafkan untuk sesaat karena heran melihat bagaimana keadaan telah berubah. Ketika Bodo Glimt keluar dari Old Trafford, mereka tidak akan terlihat atau merasa canggung. Ini adalah musim kelima mereka berturut-turut di sepak bola Eropa, dan mereka telah mengumpulkan banyak pemain. Tim Roma yang dilatih oleh Jose Mourinho secara mengejutkan dibantai 6-1 di Stadion Asmira pada Liga Konferensi 2021-2022. Celtic dan, di Liga Eropa musim ini, Porto termasuk di antara sejumlah korban lainnya. Arsenal hampir saja kalah saat bertandang 2 tahun lalu. Dulu, melihat klub dari daerah terjauh di Eropa Utara dan kota kelahiran yang berpenduduk kurang dari 50.000 jiwa dengan nama-nama besar adalah hal yang baru, tetapi sekarang mereka merasa seperti klub yang sudah biasa. Ulrik Saltnes, gelandang yang sudah lama mengabdi dan telah tampil sebanyak 370 kali. Stabilitas itu bertepatan dengan masa jabatan Kjetil Knutsen, seorang manajer berusia 56 tahun yang telah dikaitkan dengan pekerjaan di Liga Primer, tetapi tetap memimpin klub dominan Norwegia. Bodo Glimt belum pernah memenangkan gelar Eliteserien hingga 4 tahun lalu, ketika mereka melesat di puncak dengan 19 poin. Mereka telah mengklaim 2 gelar lagi dan, selama mereka mengalahkan Lillestrøm di tribun penutup musim kompetisi domestik pada hari Minggu, akan menambah 1 gelar lagi. Mengingat perbedaan status, sejarah, dan kekuatan finansial antara kedua klub, Bodo Glimt secara mengejutkan berada di atas Man United pada pertengahan fase liga. United butuh waktu hingga matchday keempat untuk meraih kemenangan pertama mereka di fase liga, mengalahkan PAOK 2-0 di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy, yang membuat klub tersebut meraih kemenangan pertama mereka di Eropa selama lebih dari 12 bulan. Itu telah menaikkan mereka ke posisi ke-15, dan mereka sekarang tampaknya berada di jalur yang tepat untuk finish di 8 besar, dengan Bodo Glimt berikutnya, sebelum perjalanan ke Victoria Pilsen dan FCSB, serta pertandingan kandang dengan Rangers. 4 kemenangan akan menempatkan mereka pada 18 poin, dan itu seharusnya cukup untuk maju ke 8 besar, tetapi mereka tidak mungkin menjadi salah satu unggulan tertinggi, mengingat performa yang ditunjukkan oleh klub seperti Lazio sejauh ini. Bodo Glimt akan melakukan perjalanan kedua ke Inggris setelah kalah 3-0 dari Arsenal pada 2022-2023 dalam apa yang akan menjadi minggu terbesar dalam sejarah mereka. Mereka tidak hanya akan melakukan perjalanan impian untuk bermain di Old Trafford dalam kompetisi Eropa, hari terakhir musim Eliteserien akan segera tiba di akhir pekan, dan Bodo hanya perlu mengalahkan Lillestrøm di kandang untuk memastikan gelar juara. Tim asuhan Kjetil Knutsen mengalami kekalahan mengejutkan di matchday keempat dari Karabah terakhir kali, yang membuat mereka kalah untuk 5 kalinya dalam 32 pertandingan kandang Eropa, melawan tim yang tidak memiliki poin dan hanya 1 gol sebelum pertandingan itu. Namun, sebelum itu mereka mengalahkan Porto, dan meskipun sering menjadi tim tamu yang buruk, tim asuhan Knutsen mengambil 4 poin dari perjalanan ke Braga dan Union SG. Jadi kekalahan Karabah terasa seperti peluang yang benar-benar hilang. Hasil di Old Trafford nampak sangat tidak mungkin 3 poin, mengingat rekor kandang United di kompetisi ini, jadi Bodo akan menargetkan 3 atau 4 poin dalam 3 pertandingan terakhir mereka melawan Besiktas, Maccabi Tel Aviv dan Nice, untuk memastikan mereka lolos ke posisi 24 besar. Leny Yoro absen dari latihan Manchester United pada Rabu sore, saat Ruben Amorim mempersiapkan timnya untuk menghadapi Bodo Glimt di Liga Eropa.
Pertandingan Liga Eropa ini menandai pertandingan pertamanya di Old Trafford sejak mengambil alih awal bulan ini. United saat ini berada di posisi ke-15 dalam klasemen Liga Eropa, terpaut 3 poin dari 8 posisi teratas, yang memberikan peluang otomatis lolos ke babak berikutnya. Dengan 3 hasil imbang dan 1 kemenangan dalam kompetisi sejauh ini, tim harus meningkatkan performa dalam 4 pertandingan terakhir babak penyisihan grup untuk menghindari babak playoff menjelang babak sistem gugur di tahun baru. United menggelar sesi latihan terbuka untuk disaksikan wartawan dan kamera menjelang pertandingan Liga Eropa, yang memungkinkan para penggemar melihat siapa yang ikut latihan dan siapa yang tidak. Meskipun Harry Maguire dan Lisandro Martinez telah kembali ke grup, banyak yang melihat bahwa pemain muda Leny Yoro tidak masuk dalam tim. Menurut Daily Mail, Yoro menjalani hari pemulihan yang ditetapkan pada hari Rabu. Itulah sebabnya ia tidak berlatih dengan grup utama di bawah asuhan Amorim. Skuad latihan lengkap Manchester United untuk Rabu sore terdiri dari 4 kiper, Andre Onana, Altay Baynder, Tom Heaton, dan Dermot Mee. Di barisan bek ada Matthijs de Ligt, Diogo Dalot, Harry Maguire, Godwill Kukonki, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Noussair Mazraoui, dan Luke Shaw. Di posisi gelandang, ada Mason Mount, Manuel Ugarte, Casemiro, Kobbie Mainoo, juga Christian Eriksen. Di barisan penyerang terlihat Joshua Zirkzee, Amad Diallo, Anthony, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, dan Rasmus Højlund. Menurut laporan, pelatih kepala baru Manchester United Ruben Amorim telah membuat keputusan tegas terhadap 2 pemain yang berjuang keras di tengah spekulasi hengkang. Penampilan United di Portman Road memperjelas bahwa Amorim memiliki pekerjaan besar di Old Trafford dan ia dapat merombak skuadnya dalam beberapa bulan mendatang. Setan Merah mengalami kesulitan dalam serangan musim ini. Mereka hanya mencetak 13 gol dalam 12 pertandingan Liga Primer mereka. Alejandro Garnacho adalah pencetak gol terbanyak mereka dengan 3 gol, sementara Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Joshua Zirkzee hanya mencetak total 3 gol di antara mereka musim ini. Awal minggu ini, sebuah laporan mengklaim PSG telah mengambil langkah besar untuk merekrut Rashford. Tetapi sebuah laporan dari Chaos Offside mengklaim Amorim telah membuat keputusan tegas tentang pemain internasional Inggris itu dan juga Højlund. Amorim telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin mereka meninggalkan klub pada jendela transfer mendatang. Paris Saint-Germain adalah pengagum lama Rashford dan dipahami tertarik pada pemain internasional Inggris itu lagi saat ini, karena performa tim Luis Enrique yang tidak konsisten. Tetap saja, tampaknya United tidak akan menerima tawaran untuk Rashford dalam waktu dekat, sementara bintang muda Denmark, Højlund, juga akan mendapatkan kesempatan untuk terus berkembang dan meningkat. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Zirkzee. Perlu dicatat bahwa mungkin ceritanya akan berbeda dengan pemain yang direkrut pada musim panas. Amorim mungkin senang mempertahankan Rashford dan Højlund, tetapi tidak diragukan lagi bahwa lini serang menjadi perhatian Setan Merah saat ini, jadi mendatangkan pemain yang lebih baik untuk ganti Zirkzee bisa menjadi bisnis penting bagi klub pada bulan Januari ini.